Ada dua figur yang sangat dominan gitu dalam hidup gue, nyokap gue dan bude gue. Dia selalu marah kalau misalnya ikut, kenapa begini, ikut temen-temen ke sana, wah marah loh. Orang-orang macam Jeremy Wallach, Emma Balch, banyak lah yang sudah menulis tentang metal, terutama di tahun 90-an ketika musik itu kemudian jadi kalau kata Jeremy Wallach di bukunya yang Modern Noise Fluid Genre itu, soundtracknya gerakan reformasi. Harusnya sekolah adalah untuk self discovery. Hai, selamat datang di Ballet Talks. Kita akan bicara aneka rupa sudut pandang, pikir, dan rasa. Hari ini kita ketemu dengan Yuka Dian Narendra, seorang akademisi, seniman, musisi, dan produser. Apalagi? Mau apa lagi? Nggak, itu aja udah. Ya. Nah, ini kan banyak nih. Bukan banyak, secara labeling kan ada sebagai akademisi lah, sebagai musisi, juga sebagai produser. Kalau di luar itu semua, Yuka mendefinisikan diri sendiri itu sebenarnya sebagai orang yang kayak apa sih? Apa ya? Di luar yang itu ya, di luar tiga hal itu. Gue pemberontak, Oke. tukang lawan, selalu ngeyel, selalu orang kesana gue nggak mau. Gitulah. Mungkin itu yang paling tepat. Bawaannya mau cari antitesisnya ya? Ya, kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, tapi kenapa? Kenapa gitu? Apa sih? Apa lo kalau ngelihat sesuatu tuh apaan sih nih gitu? Mungkin dari kecil memang sudah dibiasakan, bukan dibiasakan ya orang tua enggak sih, tapi dari kecil ya memang selalu Punya pembawaan kayak gitu gitu. iya kayaknya. Oke. Kita ngomong dari kecil nih. Itu dari kecil. Itu Yuka kecil tuh lu kayak gimana sih? Maksudnya lu tumbuh dengan dalam kondisi apa, seperti apa, dan menurut lu kira-kira itu yang membentuk lu menjadi seorang pelawan atau seorang yang apa-apa dibahas dalam konteks akademisi, terus musikal juga, dan melakukan Ya mungkin bentukan orang tua. Nyokap gue itu selalu memaksa gue untuk tanya dong gitu. Dia sebel kalau gue iya aja. Tapi kalau gue ngelawan dimarahin juga sih. Aneh. Tapi intinya dia kamu nggak kritis, mbok yang nanya gitu. Dalam banyak hal lah. Dia selalu marah kalau misalnya ikut, kenapa begini, ikut temen-temen ke sana, wah marah loh. Dia pasti sangat marah. Ikut-ikutan tuh nggak banget ya? Nggak boleh banget. Jadi memang dia selalu menginginkan gue untuk kayak punya standpoint yang jelas. Karena dia selalu nanya itu, emang kenapa kamu? Emang kenapa gini? Harus apa gitu? Ya gitulah. Oh ya. Terus kalau sebetulnya bukan masalah jawabannya, tapi kalau dia pasti sebel kalau gue nggak bisa jawab atau memberikan argumentasi yang koheren gitu. Itu dari umur berapa tuh? Seingat gue ya dari kecil. Oh, jadi dari kecil emang sudah dilatih untuk sekomprehensif itu gitu kan? Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Nyokap mungkin begitu. Oke. Berapa bersaudara sih lu? Gue sendiri. Oh, oke. Oh, jadi fokus ya, nyokap fokus. Oke. Kalau lo bisa ingat gak sih waktu masa kecil gitu, hal apa, atau masih masa kecil, masa remaja deh, hal yang buat lo berkesan banget sampai akhirnya lo ngerasa bahwa ini yang ngebentuk lo banget? Wah, momentumnya banyak. Jadi kalau sebenarnya bukan hal, tapi dan nggak ada satu momen macam Big Bang gitu, nggak ada. Tapi dia apa ya, rangkaian peristiwa pertemuan gitu ya. Lalu banyak hal. Tapi
buku, gitu. Musik itu termasuk dalam apa ya, dalam rangkaian itu gitu. Orang-orang tertentu dalam hidup gua ya yang apa namanya, selain nyokap tentu ada beberapa orang yang memang entah mereka sadari atau tidak, sengaja atau tidak, turut membentuk gua jadi seperti sekarang gitu ya. Lo mendefinisikan diri lo kan sebagai orang yang melawan, orang yang mencari antitesis lah gitu, atau sebetulnya kan sebenarnya lebih ke skeptis kali ya, atau mungkin ya, soalnya kalau melawan tuh kalau hari gini terus selalu dibingkai dengan konteks yang itu, perlawanan, nggak juga gitu. Kita kan bukannya harus selalu melawan ya? Harus selalu kritis ya? Harus selalu kritis sebetulnya kan ya. Jadi mungkin gitu sebenarnya, bukan perlawanan gitu. Bukan yang nggak gitu juga gitu. Nggak gitu, tapi memang selalu kritis. Itu iya sih. Ya karena kalau lo kritis kan lo jadi nggak gampang dibohongin orang kan, maksudnya dalam artian nggak gampang lo percaya pada yang kelihatannya benar gitu. Ya kan. Gua merasakan ya itulah yang nyokap gue lakukan gitu. Dia ngedrill gue dengan reasoning, dengan apa gitu. Sampai memang kadang ada batas tertentu gue fed up dengan reasoning juga, dengan argumentasi. Aduh saya capek gitu ya. Kadang-kadang capek juga, kenapa sih harus gitu. Kenapa harus pakai alasan gitu ya? Dan sekarang setelah nyokap sudah sedemikian tua, ya jadi kebalik gitu kan, gue yang ada di posisi itu. Karena kan semakin tua kan udah nggak punya tenaga sebetulnya untuk punya reasoning misalnya. Nggak, dia lebih kalau nyokap sudah demensia gitu kan. Jadi kadang dia kalau dia ngomong gini, ya kadang harus di-challenge juga sih gitu, biar dia nggak terlalu. Iya, karena biar ditahan lah paling nggak kan prosesnya ya. Karena itu kan akan terus turun tapi bisa ditahan katanya. Iya, betul. Yang ngenalin musik itu siapa yang berpengaruh soal musik nih? Sampai akhirnya sukanya rock kan? Jadi nyokap gue kan paling kecil dari 7 bersaudara, jadi gue punya banyak kakak sepupu. Ada lah pengaruh dari situ, ada yang sukanya ini, ada yang suka itu semua tentu saja masuk gitu. Tapi dia mulai dapat lungsuran kaset misalnya gitu kan, sampai ada satu momen akhirnya gue ingin punya sendiri dan memilih sendiri gitu. Gitu. Ya dan kebetulan band-bandnya ya memang yang kayak gitu lah, rock. Ya, Rush terutama, terus Yes dan lain-lainnya, terus sampai dia tentu saja, terus ada New Wave, ada ini, ada itu. Tapi umur berapa ya? Itu umur 9 gitu. Judas Priest. Judas Priest tentu saja, Iron Maiden. Tapi ya gitulah. Maiden, dua itulah ya yang pokoknya yang wah ini ada yang lebih keras, dan memang kemudian mungkin karena faktor hormon kayaknya mendengarkan progressive rock jadi tidak apa ya, tidak semenarik dulu gitu. Karena marahnya lebih besar kan. Faktor hormon kan. Dan betul, metal memfasilitasi itu. Makin kenceng. Kayaknya kalau apalagi Genesis doang dikencengin nyokap nggak marah nih. Tapi kalau Judas Priest gitu. Gitu rasanya ya gitulah. Perlawanan. Jadi ya itu sih. Sampai kemudian ya lama-lama gua merasa, tadi pertanyaan pertama lo apa, mungkin sebetulnya yang tertanam betul-betul di dalam benak gue, kalau tanya Yuka itu apa, sampai hari ini gue masih merasa gue anak metal. Oke. Sampai akhirnya bikin Metal Parent. Heavy Metal Parents itu kan, itu gue nulis berdua dengan Gita Widya Laksmini, Surya Atmojo, rekan
sejawat sesama dosen gitu ya. Itu tadinya proyek penelitian gitu yang sebetulnya ingin membicarakan konstruksi identitas metalheads generasi kami ke atas gitu kan. Yeah. Karena kalau yang ngomongin metal di tahun 90-an sudah banyak di kajian antropologi, etnomusikologi global, maksudnya bukan Indonesia ya. Orang-orang macam Jeremy Wallach, Emma Balch, banyak lah yang sudah menulis tentang metal, terutama di tahun 90-an ketika musik itu kemudian jadi kalau kata Jeremy Wallach di bukunya yang Modern Noise Fluid Genre itu soundtracknya gerakan reformasi. Tapi nggak ada yang bicara generasi sebelum itu, seolah-olah lahirnya baru di situ, padahal enggak kan sebetulnya. Gitu. Skenanya mungkin ada di mulai tahun 90-an, dekade 90-an pertengahan. Tapi sebelum itu sebetulnya sudah ada anak-anak metal gitu, dan sudah ada geliatnya gitu kan. Sudah ada macam-macam, tapi memang mungkin karena kondisi sosial politik yang berbeda, maka dan terutama di industri musiknya juga berbeda gitu kan, maka implikasinya nggak seperti di tahun 90-an. Nah, oleh karena itu kemudian gue terpikir dan kita waktu itu terpikir kenapa nggak ada yang bicara ini, dan ya mari dibicarakan gitu. Dan bikin riset lah soal itu. Ya betul. Nah, karena mayoritas narasumber kami adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, gitu, yang sudah pada jadi orang tua, dan kebetulan sebenarnya kami ingin membenturkan juga sih bagaimana konstruk perlawanan yang ditawarkan oleh musik itu, oleh subkultur itu bisa punya pengaruh misalnya bukan dalam tapi pengaruh pada cara berpikir mereka yang dulunya anak metal dan sekarang sudah jadi orang dewasa gitu, apalagi orang tua. Karena kami kan membayangkan dulu ini kami pakai buat melawan gitu. Apakah ini kemudian narasi perlawanan ini berlanjut atau apa ya. Temuan menariknya ya bahwa itu jadi medium musik itu belum jadi subkultur di sini gitu ya, karena kancahnya belum ada, tapi musik itu sejak awal sudah jadi instrumen perlawanan gitu memang sejak awal. Betul, tapi karena memang subkulturnya belum jadi, maka semua punya artikulasi yang berbeda-beda. Oh iya. Dan yang itu yang menarik buat dibingkai gitu, walaupun berbeda-beda tapi tipologinya tetap ada gitu. Temuan menariknya itu sih bahwa memang anak-anak di generasi ini karena mereka punya situasi yang berbeda gitu, kondisi sosial politik, ekonomi, budaya yang berbeda, Orde Baru pas di momen itu, maka cara mereka memaknai perlawanannya juga jadi lain gitu kan, gitu, lebih kepada bagaimana mereka menggunakan itu untuk misalnya bertahan, menjadi diri sendiri. Oh. Gitu. Bertahan menjadi diri sendiri tuh kayak gimana sih? Bertahan menjadi diri sendiri ya, di zaman Orde Baru kan banyak sekali gempuran, anak harus begini, generasi muda harus begitu gitu kan. Khas 80-an itu ya. Ya Betul gitu kan. Di situ kemudian anak-anak ini berusaha untuk gue nggak gitu, gue kepengen jadi versi yang berbeda, sementara menjadi berbeda di zaman itu nggak boleh, sangat dilarang. Boleh, ya. Jadi ini kayak embrio dari bayi yang lahir di dekade 90-an gitu kan, ini embrionya. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi lo bilang, gue anak metal nih gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kan memproduksi banyak
musisi lah, entah single, entah Iya, album iya. juga, Iya, iya. termasuk punya band sendiri. Iya. Nah. Ini bandnya. Gue tahu, dipakai gue tahu maksudnya. Iya. Yang sebenarnya ini tumpukan paling atas aja sih. Berarti paling sering dipakai. Iya. Nah, kan salah satunya kan ada yang, well inilah banyak dibicarakan orang, ada VOB, Voice of Baceprot, ya kan, dia anak-anak cewek berhijab, musiknya metal dan terus memproduseri 2 singlenya kalau nggak salah ya. Temuan menarik apa ketika dalam proses memproduseri mereka, artinya pada saat interaksi ataupun isi cerita atau narasi yang dibawakan atau tentang perempuan muda hijab yang sangat metal atau apa? Yang mereka teriakkan adalah hal-hal yang isu-isu perempuan gitu kan. Dan gue sebetulnya bisa sangat relate dengan itu karena gue dibesarkan oleh single parent gitu, oleh nyokap gitu kan. Jadi mungkin pintu masuknya situ ya, gue bisa berempati gitu pada narasi perempuan yang mereka teriakkan gitu loh. Kan lo hidupnya banyak di area yang maskulin sebenarnya kan? Iya apa enggak? Atau gue nuduh doang nih? Bisa dikatakan iya gitu kalau dilihat bagaimana terus nyokap gue memasukkan gue ke sekolah Katolik Homogen. Iya. Kamu masuk situ ya gitu. Dengan pertimbangan yang memang biar anak gue jadi laki gitu. Bayangan dia seolah-olah dari dulu enggak gitu. Tapi kan sebetulnya sebelum itu memang gue nggak tahu maskulin atau tidak, tapi gue sudah menemukan ruang-ruang namanya juga ekspresi anak puber gitu kan, ruang-ruang ekspresi yang menurut gue nggak segitunya gitu, nggak segitunya apa ya, subaltern gitu sampai terus gue jadi apa kan enggak gitu. Laki banget gitu. Enggak gitu kan. Laki banget tuh apa sih? Jadi nggak tahu juga apakah itu maskulin sekali atau tidak. Ada 2 figur yang sangat dominan gitu dalam hidup gue, nyokap gue dan bude gue. Oh, apa yang dilakukan bude? Bude tipe yang disiplin, gitu. Biasa lah. Bude-bude, disiplin, galak, gitu. Nyokap gue tipe yang akomodatif, tapi pada saat yang sama sangat, ya itu, seperti yang tadi gue cerita, sangat kepingin banget gue jadi orang yang reasonable, orang yang rasional, yang apa gitu, kepingin banget. Karena nyokap begitu ya? Nyokap begitu. Dan dia menganggap bahwa dengan cara begitu maka lo bisa survive kelak misalnya mungkin ya. Mungkin juga karena dia ngelihat kakak dia kan ragil bungsu. Kakaknya yang sulung ini yang barep. Pak D gue ini figur laki-laki yang paling dekat sama gue gitu. Pak D gue ini nggak menikah. Dia penghayat. Pak D gue juga yang banyak memperkenalkan gue sama literatur. Nyokap gue ngedrill gue untuk baca, simply karena membaca adalah aktivitas orang yang rasional gitu. Kan? Tapi yang memaparkan gue pada segala macam literatur itu ada Pak D gue. Gitu. Literatur jenis apa yang diberikan oleh Pak D? Sastra Inggris klasik. Abad 19 terutama. Realisme sosial sebenarnya gitu kan. Jadi dia sebetulnya sedang entah dia sadar atau tidak, dia juga memasukkan ideologi. Iya, itu perlawanan dari perlawanan dari situ tuh. Dickens udah pasti gitu. Bahkan gue baca Virginia Woolf dari umur berapa? SD sih, tapi maksud gue dari Pak D gue. Virginia Woolf lo baca SD? Iya, dia nggak ngerti mbak. Dan karena gue waktu itu kutu buku, gue senang sekali membaca, apapun gue telan kan, ngerti nggak ngerti, baca aja gitu, segala macam lah sama dia
dicekokin gitu. Iya sampai novelis ya angkatan zamannya dia ya, Balai Pustaka, Pujangga Baru, awal semua, pokoknya semua. Modelan Armin Pane dan lain-lain ya. Ya, gue kurang masuk sih. Gue lebih suka kalau dia Akhir. nyekokin gue dengan koran. Padahal gue tuh selalu datang kalau ke rumah bawa buku dan koran. Oke, gue cok. Itu gue cok, apa ya gue baca. Korannya apa pada waktu itu? Apanya? Korannya apa waktu itu? Segala macam, semua. Semua koran? Dia selalu bawa segala macam. Oh. Bawa Dia cok. pembaca yang penuh hikmat ya. Dan dia juga termasuk orang yang kemudian berpengaruh pada tapi kebiasaan baca sudah datang dari nyokap ya sebenarnya ya. Dikondisikan, tapi yang ngasih materinya tuh memang Pak Ade gua. Apakah itu semua yang membuat lo jadi kayak lebih peka atau lebih punya empati atau gitu apa enggak sih? Ya mungkin, nggak tahu. Gua nggak pernah bilang gua lebih punya empati juga sih. Oh gitu. Nggak berani klaim. Intinya ya itu semua yang membentuk gua sekarang. Menurut lo nih, sekarang ini orang udah banyak kekurangan empati terhadap orang. Jadi kayak di jalan aja deh. Gimana orang pokoknya gue duluan yang lewat, gue duluan yang jalan, dan kayak nyerobot itu biasa. Di minimarket antre nyerobot tuh biasa, dan bahkan saya cuma dikit kok gitu dengan seperti itu gitu. Iya apa enggak sih sebenarnya itu ini apaan sih sebenarnya gitu? Ya antara lack of empathy karena pendidikannya juga ya gitu kan. Gua lihat kita jadi transaksional. Ya. Iya kan? Ya, Dalam segala hal transaksional banget. Ketika transaksi tidak bisa berjalan dengan mulus, maka wajar dong ada upaya Untuk jalan belakang, jalan pintas, jalan pinggir, jalan pintas untuk membuat transaksinya berjalan. Gue ngelihatnya sih begitu ya. Kenapa ya kita transaksional nih? Kalau menurut gue pendidikannya begitu soalnya. Karena pendidikannya. Sebetulnya apa yang terjadi sih dengan sekolahan itu? Kalau sekarang sebetulnya jauh lebih baik ya. Tapi kalau di zaman kita contohnya ya, gue ingat banget pendidikan sastra kita kan menghafal gerakan, pengarang dan judul bukunya, tahun berapa terbit, direktori tok itu kan. Bukan diskusi buku ya? Diskusi buku, tidak didorong untuk membaca gitu. Gue mungkin nggak terganggu karena di bawah sadar gue, mungkin karena udah beberapa yang gue baca, nama yang tidak asing gitu, gue merasa kurikulum itu baik-baik aja gitu kan. Oh iya. Lo lupa bahwa lo udah dapat pelajaran sebelumnya. Iya. Lo udah belajar sendiri kan sebenarnya tanpa lo sadari itu. Dulu kan SD, SMP begitu. Gue baru merasa waktu SMA gitu ya punya guru yang lu baca ini dong atau waktu SMA. Gitu. Guru bahasa Indonesia gue. Lo harusnya baca ini. Ada itunya gitu. Tapi harusnya itu dilakukan oleh semua pendidik gitu. Harusnya bukan pendidik ya. Harusnya itu yang jadi pendorong utama di pendidikan. Emang orang sekolah untuk bisa bekerja, gitu kan? Tapi ya ini koin dengan dua sisi gitu. Memang di satu sisi tidak bisa tidak sekolah itu membantu kita dalam kemudian menemukan penghidupan gitu kan. Penghidupan di dalamnya berarti ada mata pencarian dan ada kehidupan. Ini sebetulnya satu paket kalau menurut gua. Tapi di sisi lain kan seharusnya sekolah adalah untuk self discovery. Self discovery apakah itu penemuan terhadap pengetahuan
yang membuahkan kesenangan pada pengetahuan itu atau penemuan terhadap dirinya, itu yang Ya self discovery. ya itu yang kayaknya sekarang koinnya cuma yang ini gitu. Sisi koinnya ya jadi coaster macam ini lah ya. Sisi Cuma satu sisi doang jadinya. Karena diletakkannya begini, terus jadiin di Tatakan. atasnya ditaruh gelas gitu kan. Nggak kelihatan, nggak Nggak bisa kelihatan. nggak bisa diangkat. Fungsinya pun berkurang karena udah jadi coaster gitu. Ditutupin gelas. Oh iya, iya. Analoginya Fungsinya ya. gitu sih kalau gue melihatnya ya. Tapi ya mungkin di sisi lain juga memang ya ini yang namanya hidup kali. Kita dalam proses, bukan cuma kitanya, bukan cuma ngomong negara, tapi peradaban ini kan lagi dalam proses juga menemukan dirinya untuk jadi Entah apa. yang baru gitu, entah yang apa. Jadi wajar sebetulnya ada kekacauan atau ada kekurangan, ada apa. Ini semua terjadi memang bagian dari proses menuju yang baru gitu loh. Kayak gunung meletus ya. Betul, dan ya maaf aja kalau misalnya ada sejumlah manusia yang memang harus turut merasakan proses perubahan yang mungkin tidak nyaman itu. Kalau gue melihat begitu. Sebetulnya generasi sekarang ini dapat kesempatan mahal ya. Mengalami 98, Covid, terus hari ini yang begitu kacau balau. Itu mungkin ya memang ya kayak gunung berapi aja kan ya, udah meletus terus tanah jadi subur, tapi ya berantakan dulu gitu kan, hilang, habis dulu gitu. Kita lagi dalam proses itu. Menuju ke situ yang entah kapan, entah gimana gitu, entah seperti apa. Nah, sampai hari ini punya nggak proyek yang udah gue ngimpi banget nih punya proyek ini belum terlaksana? Yang sebenarnya diam-diam tuh dipiara itu proyek itu tuh. Sebenarnya banyak. Tapi yang utama gue pengen punya sekolah. Cakep tuh. Sekolah kayak apa? Yang utamanya sebetulnya ya menurut gue malah harus self discovery-nya dulu yang dikedepankan. Gitu. Udah hampir seperempat abad jadi dosen. Yang gue bayangkan sebetulnya adalah pendidikan perguruan tinggi. Gitu yang menjadi mimpi gue. Bisa menawarkan sesuatu memang buat society, bukan sekedar menawarkan angkatan kerja gitu, tapi menawarkan perubahan yang signifikan gitu buat kehidupan gitu loh. Iya itu sih. Ya lagi-lagi kalau mau ngomong peradaban kan, jadi memastikan peradaban itu ada gitu dan berjalan terus. Ya. Kita ini sering terombang-ambing antara yang satu bilang jangan takut untuk berubah gitu, yang satu lagi menolak gitu. Ini klasik lah gitu ya. Tapi kan dalam apa ya, pendulum yang bergerak itu gimana pun harus dipegang oleh tangan yang tahu dia mau kemana. Ya. Nggak lengkap loh tanpa itu. Dan gue ingin menambahkan kontribusi pada menjadi tangannya itu gitu. Bukan cuma kita harus berubah atau tidak gitu, bukan soal itu kok. Cuman kalau berubah untuk apa, kemana dan apa yang ingin dicapai dari perubahan itu rasanya harus dibicarakan gitu, ketimbang kita harus berubah atau tidak, atau kenapa kita nggak perlu berubah gitu kan. Hal-hal yang nggak perlu berubah ya udah biarin. Kita harusnya bisa dengan bijak gitu memilah kapan perlu berubah, kapan tidak. Tuh. Dari kita obrolan ini, dalam bayangan lo deh, kira-kira siapa yang lo harapkan dengerin? Dan lo kepengennya dia itu setelah dengerin ini pengen dapat rasa apa?
kebanyakan ya kalau kita ngomongnya presiden gitu misalnya, nggak bisa presiden doang, satu orang doang membuat perubahan tuh nggak bisa gitu, satu tangan mengubah gitu. Kita bisa lihat mundur ke belakang nih, peradaban manusia ini udah dikirim siapa aja sih gitu untuk mengubah, iya kan? Segitu banyak nabi, segitu banyak orang pinter, segitu banyak gitu. Nggak bisa kalau kita nggak secara kolektif menginginkan itu dan ada di frekuensi yang sama gitu kan. Bokap gue tuh pernah ngomong sama gue suatu hari, bukan soal kamu itu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dalam keheningan. Yang penting kamu bisa nggak melakukan itu dalam kondisi apapun dan menciptakan heningmu sendiri. Cakep tuh. Gitu. Cakep tuh. Dan juga jarang ngobrol sama diri sendiri. Persis. Kan? Iya. Iya. Gitu. Iya. Jarang ngobrol sama diri sendiri, jarang. Gue nggak bilang gue begitu juga gitu. Gue bukan orang yang Ini gue ngomong begini karena sebetulnya sambil menelanjangi diri gue juga bahwa gue belum ada di state itu gitu loh. Walaupun sudah tahu entah benar atau enggak juga, tapi paling tidak gue juga belum ada di state itu gitu. Ngobrol sama diri sendiri, merasa damai, selesai dengan dirinya sendiri gitu kan. Karena kalau udah selesai dengan dirinya sendiri kan noise di luar. Iya, jadi nggak penting. Jadi nggak penting. Dia bahkan bisa hening dalam keriuhan gitu. Ini obrolan nggak bisa sebentar sebenarnya. Ini obrolan akan bisa panjang. Bagaimana kita proses menemukan diri sendiri dan apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, dulu itu adalah sebuah perjalanan yang kadang-kadang kita nggak tahu kita mau menuju kemana gitu. Dan sekarang saatnya, ini terima kasih sudah diingatkan bahwa sebetulnya proses paling penting, sepenting-pentingnya adalah self-discovery, menemukan diri sendiri. Terima kasih sudah ngobrol, kita akan ketemu lagi. Terima kasih Yuka, senang sekali anak metal yang lembut hati kalau kata saya. Sampai ketemu, Balai Talk, saya Chandra Widanarko.